Nah justru ketika kita terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu, pentingnya kita mendalami syariat Islam, karena titik temunya ya syariat Islam itu pertama. Jadi sekarang apa? Kembalikan kepada syariat agar laki-laki dan perempuan beda. Maka tadi saya katakan di depan, kalau untung dan rugi diserahkan kepada Anda pasti berbeda pendapat. Tapi kita kembali ke Al-Quran, kata Allah, keluarga itu yang rugi yang tidak bisa masuk surga, titik. Anda nggak setuju silahkan, gitu loh. Jadi jadikan syariat itu sebagai titik temu, sebagai kriteria standar. Kalau nggak cocok, ya berarti yang salah yang nggak cocok itu. Nah dalam konteks pendidikan anak, intinya anakmu jadi anak soleh, waladin solihadullah. Caranya jadi anak soleh terserah. Mau sekolah umum boleh, tapi karena sekolah umum itu basic agamanya kurang, berarti kamu nanti kalau sekolah umum malamnya ngundang ustadz di rumah, pengajian sak keluarga. Sore ikutkan TPA, lah nek ke sekolah umum tok di rumah nggak ditambahi belajaran agama, rusak. Kalau gitu masuk pondok Ustadz, masuk pondok itu berarti kamu sebulan sekali tile, bawa adiknya, bawa ibunya, bawa makanan kesukaannya, agar anak merasa tidak dibuang ke pondok. Karena ada orang itu yang ya udah anaknya masuk pondok, habis itu 2 tahun nggak tile, hanya tak anak itu merasa aku apa anak pepean atau anak pungut. Begitu masuk di pondok wes bingung kenapa rupanya beda gitu loh Pak. Jadi jangan dikira masuk pondok itu selamat. Yang lulusan pondok nggak baik itu juga ada. Kenapa? Karena ketika di pondok itu nggak diikuti dengan pendekatan-pendekatan personal gitu loh. Kalau saya misalnya anak saya dimasukkan pondok, sebulan sekali adiknya diajak. Jadi dia merasa iki mas. Jadi setiap bulan mereka ketemu jadi ngerti perkembangannya juga. Terus kemudian nanti dibawain makanan dari rumah sama ibunya. Dia seneng nggak pulang tapi merasakan masakan. Masakan ibu bukan masakan yang paling enak, tapi masakan yang sejak lahir dirasakan dalam lidah kita. Maka tetap kangen sama masakan Mbok Dewi itu, tetap kangen. Dia nggak seenak masakan restoran, tapi lidah kita akrab dengan masakan sejak kita lahir kan. Gitu loh. Nah setelah itu diajak keluar jalan-jalan, terus nanya piye kerasa nopo orang ngopo-ngopo. Jadi akhirnya mereka tahu bahwa ketika dilepas di pondok itu dan mereka dididik jadi pribadi lebih kuat, bukan dibuang dari rumah. Lah kalau Anda masukkan pondok tapi jarang ditile, habis itu bayarnya suka terlambat, kayak anak jenengan mangane paling ngukeh siksaan lain. Nek pendak mangan koncone glo sing bayar SPP mangane ngentek-entekke. Anda di rumah nggak ngerti, dia bisa minder loh gara-gara kayak gitu itu loh Pak. Apalagi ada sekolah yang tidak dewasa, anak nggak bayar SPP diumumkan di kelas, yang belum bayar ini itu mental Anda jatuh no, Pak. Terus ternyata Anda sudah nggak nilai, nggak transfer uang untuk uang saku. Sampai saya temukan anak pondok itu njileh koncone sampai puluhan juta, itu nggak bayar. Ada yang ngutil, kenapa? Lihat teman-temannya jajan, dia nggak punya uang sendiri. Maka kalau masukkan ke pondok pun harus mantau, paling tidak sebulan sekali ditili. Kalau cuma masuk pondok tok, ya tetap tidak bagus. Jadi ukurannya bukan sekolah umum atau pondok sebenarnya. Jadi kan anak Anda tidak soleh. Bahkan kalau jadi anak soleh itu nggak harus pondok, nggak sekolah umum. Namanya apa? Nyantrik. Sahabat yang nyantrik itu namanya Pak Anas bin Malik, Pak. Anas bin Malik itu diserahkan sama ibunya kepada Rasulullah, jadikan dia pembantu Rasulullah. 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul. Kalau bahasa sekarang, tidak tersertifikasi, tidak punya ijazah, tapi dia langsung ngangsu kawruh kepada Rasul. Bukan cuma materi-materi akidah ibadah, tapi perilaku, akhlak, bagaimana cara Rasul mengambil keputusan, dan terakhir dapat doa Rasul. Doa Rasul akhirnya membuat Anas bin Malik yang sekolahnya nggak dapat ijazah ini menjadi sahabat umurnya paling panjang, keturunannya paling banyak, kebunnya berpanen itu setahun 2 kali, yang lain 1 kali, dia panen 2 kali. Jadi siapa bilang